Bencana longsor di Garut, Jawa Barat terekam kamera warga. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden ini merusak rumah dan membuat warga panik. Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dengan informasi dari seorang pemuda yang diduga mabuk menganiaya mantan kekasihnya. Pelaku tega membacok mantan kekasihnya dengan samurai. Dalam video amatir yang beredar di media sosial tersebut, Muhammad tega menganiaya mantan kekasihnya lantaran sang mantan enggan untuk diajak menjalin hubungan lagi. Korban mengaku selepas maghrib, Muhammad datang ke rumahnya, namun korban sudah merasa muak dengan tingkah laku tersangka. Tak terima cintanya ditolak, tersangka akhirnya marah-marah dan mengancam korban. Setelah itu pergi meninggalkan rumah korban. Tak lama berselang, tersangka kembali menemui korban yang sedang berada di rumah tetangganya. Tersangka menarik korban keluar rumah lalu membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah dia bawa dari rumah. Akibat kejadian ini, korban menderita luka robek di bagian lengan sepanjang 10 cm dan harus mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Agak lemes saya pagi hari ini. Iya, sedih sih ya. Belum bisa move on. Belum bisa saya move on. nggak nafsu makan loh. Nggak sahur dong. Oh, memang nggak puasa. Memang lagi puasa gitu maksudnya. Jadi nggak makan gitu ya. Tapi memang baju kita juga sudah menggambarkan kita tuh feel blue, pemirsa. Feeling galau, sedih gitu ya. Kok kemarin kita gagal gitu. Padahal sudah sangat yakin kualitas para pemain yang dihadirkan begitu ya. Tapi ternyata belum rezeki. Apalagi katanya komunikasi nih kemarin masalah. Ini komunikasinya udah lancar, masih kalah. Ruang ganti udah aman dan nyaman, tetap aja. Kita mau bahas nih apa sebenarnya titik kelemahan dari Garuda kemarin. Kita akan bahas nanti, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Pemirsa, ini viral 3 bocah sekolah dasar SD di Gresik, Jawa Timur nekat menjadi pelaku aksi kriminal dan tertangkap basah oleh warga. Mereka mengaku menjual motor hasil curiannya sebesar Rp150.000 untuk bermain time zone. Bikin geleng-geleng kepala ya kalau kita lihat ya, masih kecil-kecil. Ini 3 anak ini nekat ya melakukan aksi pencurian sepeda motor. Walaupun berhasil mencuri, namun aksi mereka ini tertangkap basah oleh warga dan nyaris dihakimi. Ketiganya ditangkap warga di depan warung Manyung, Jalan Harun Thohir, Pulau Pancikan, Gresik saat mendorong motor hasil curiannya. Warga yang marah dan kesal atas ulah 3 anak di bawah umur ini kemudian menginterogasi ketiganya hingga menggeledah seluruh tubuh mereka. Warga kemudian menghubungi polisi dan menyerahkan ketiganya, yakni F berusia 12, HR 9 dan NA 10 untuk proses lebih lanjut. Ini kalau bukan anak-anak, saya yakin bakalan dihakimin. Iya. Ini karena masih anak-anak, mungkin kita warga masih nggak tega begitu ya. Tapi memang agak miris ya, anak seusia mereka sudah kepikiran melakukan aksi kriminal begitu. Dan mencuri tujuannya sepeda untuk motor. main time zone. Hanya untuk bermain time zone ya, sampai seperti ini. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Ada sebuah keluarga yang merupakan pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu sebanyak hampir 7 kg dengan upah puluhan juta rupiah. Dan ternyata sang istri mengajak mantan suaminya yang juga mengajak keponakannya. Kompak ya ini. Pengungkapan berawal dari penangkapan 4 tersangka kurir pembawa narkoba jenis sabu pada Jumat 7 Maret 2025 lalu di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Balai Nanduo, Kota Payakumbuh.
BNNP Sumbar mengamankan 4 tersangka yang mengendarai mobil Daihatsu Sigra berwarna abu-abu dengan nomor polisi BA 1641 AAH. Saat dirilis BNNP Sumbar pada Kamis siang kemarin, tersangka masih satu keluarga. Tersangka IPP mengajak istrinya SR untuk membawa sabu masuk ke Sumatera Barat. IPP juga membujuk SR istrinya agar mengajak IE, mantan suaminya, untuk ikut menjemput barang haram tersebut sebagai supir. Kemudian IE juga mengajak keponakannya HBA menjadi supir cadangan. Banyak sekali yang diajak ya, satu keluarga, bahkan mantan suami istri juga. Dari hasil pemeriksaan, tersangka IPP mengaku diperintahkan seorang yang diduga bandar dengan inisial M yang berada di Depok, Jawa Barat. Keempat tersangka diperintahkan menjemput sabu di Biren Aceh dengan upah 13 juta rupiah per kilogram untuk masuk ke kota Padang. Kita beralih ke Bangkalan, pemirsa. Ratusan anak muda terlibat aksi perang sarung dan mercon antar kelompok di Jalan Raya Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Petugas Polsek Kamal langsung membubarkan ratusan anak muda tersebut karena suasana mulai memanas. Ya, beginilah aksi sekelompok anak muda saat melakukan perang sarung di depan Masjid Agung Jalan Raya masuk Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Mereka ini terlihat saling adu pukul dengan menggunakan sarung yang digulung dan diikat ujungnya sebagai senjata untuk menyerang kelompok lawan. Mirisnya, aksi ini kemudian berkembang menjadi lebih masif dan melibatkan lebih banyak massa dari dua kelompok tersebut. Tak hanya menggunakan sarung, mereka juga memakai srengdor atau petasan kembang api yang dilemparkan untuk mendesak mundur lawannya. Tak ada warga sekitar yang berani mencegah aksi perang sarung tersebut. Mereka pun kemudian melaporkannya ke Mapolsek Kamal untuk dibubarkan. Saat petugas kepolisian yang mendatangi lokasi, membuat ratusan anak muda ini pun kocar-kacir melarikan diri dari petugas agar tidak ditangkap. Pemirsa, kafe esek-esek berkedok warung lesehan penjual makanan di Kota Medan digerebek petugas gabungan. Diduga penggerebekan sudah bocor sehingga penggerebekan hanya mengamankan satu pasangan, bukan suami istri. Petugas perangkat kecamatan dengan menggandeng TNI Polri melakukan penggerebekan sejumlah kafe esek-esek berkedok lesehan yang berada di kawasan pinggiran Sungai Deli, Jalan Datuk Rubiah, Rengas Pulau, Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan petugas gabungan ini diduga sudah bocor. Terlihat ruangan yang seperti kandang burung sudah kosong dan hanya terdapat botol minuman di dalam ruangan tersebut. Saat penggerebekan, petugas gabungan hanya mengamankan satu pasangan. Kini pasangan atau yang bukan suami istri diamankan di Polsek Medan Labuhan untuk diberikan pengarahan. Dan untuk memberikan kenyamanan suasana bulan suci Ramadan atas keresahan masyarakat maraknya tempat esek-esek ini, petugas kecamatan telah memberikan surat peringatan kepada pemilik kafe agar segera membongkar lesehan tersebut. Jadi kalau dari luar kelihatan seperti kayak warung lesehan. Warung lesehan ya kalau di Medan kayak begini mungkin ya. Tapi ternyata berkedok untuk esek-esek. Pas ada orang meninggal, jembatan bisa dilewati. Kita ke Ponorogo, pemirsa. Viral video yang memperlihatkan warga Ponorogo mengusung keranda jenazah, menyusuri sungai menggunakan tali tambang dan melintasi jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Kondisi ini disebabkan karena jembatan putus diterjang banjir yang terjadi kemarin. Ya, dalam rekaman video yang viral di Ponorogo ini terlihat warga Dusun Sumberrejo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo bergotong royong membawa keranda jenazah menyeberangi sungai setelah jembatan yang ada di desa mereka ini putus diterjang banjir. Warga membawa jenazah Saitun, warga setempat yang meninggal dunia, untuk dimakamkan di seberang sungai.
Warga terpaksa menggunakan bambu sebagai landasan dan keranda jenazah ditarik menggunakan tali tambang menyeberangi medan yang cukup terjal. Jembatan yang putus tersebut merupakan akses satu-satunya bagi warga untuk menuju lokasi pemakaman. Saat ini, akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perekonomian di Dusun Sumberrejo, Desa Munggu, Kecamatan Munggal, ini lumpuh total setelah jembatan putus diterjang banjir. Sangat dramatis ya upaya membawa keranda jenazah ini melintasi sungai akibat putusnya jembatan. Pemirsa, ratusan orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai-ramai antri untuk membeli sembako murah yang dijual oleh kantor pos. Ironisnya, para ibu nyaris bersitegang dan cekcok mulut karena ada warga yang mendapat sembako tanpa antri, sementara banyak yang sudah antri sejak pagi hari tapi tidak mendapat kupon yang dibagikan oleh pihak kecamatan. Keributan nyaris terjadi antara warga yang tidak mendapat kupon dengan warga yang mendapat kupon antrian paket sembako murah di halaman Kecamatan Cikarang Barat, Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis siang kemarin. Ini kesalahpahaman terjadi saat warga kecewa dengan pihak kecamatan karena dalam proses menyalurkan kupon sembako murah yang tidak merata. Ada warga yang bisa langsung mengambil paket sembako dan juga ada yang harus antri. Beruntung kericuhan dapat diredam setelah pihak kepolisian datang ke lokasi. Sementara itu untuk satu paket sembako murah yang berisi 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung, gula putih dan 5 kg beras bisa ditebus dengan harga Rp72.000 per paket. Sebanyak 2.430 paket sembako murah ini ludes terjual dalam kurun waktu 3 jam. Ya Putri, kita akan melihat dulu pantauan lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Yasinta di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih Putri dan Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya di ruas tol Semanggi maupun di jalur arteri dari Semanggi atau Palmerah yang akan menuju Grogol, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari Grogol maupun Petamburan yang akan menuju Cawang. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena banyaknya pertemuan arus kendaraan dan para pejalan kaki yang berlalu lalang serta angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk menaik turunkan penumpang, sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Selain itu di kawasan ini juga terdapat jalur putar arah tepat di bawah flyover Selipi, khususnya dari arteri Grogol yang akan memasuki gerbang tol Selipi 1. Untuk itu kami himbau para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, terkait operasi ketupat 2025 bagi para pemudik diharapkan untuk bisa berangkat di awal waktu karena pemerintah akan memberlakukan one way nasional di tol menuju utara Jawa. Pemberlakuan sistem satu arah atau one way ini mengacu bila kendaraan mencapai 5.200 lebih setiap jamnya. Pertimbangkan untuk mudik memanfaatkan waktu WFH atau masa WFH dan libur sekolah. Mudik aman, keluarga nyaman. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Kembali ke studio. Silakan Putri dan Mala.
Baik, terima kasih Brigadir Yasinta mengabarkan langsung dari Sleepy Palmera, Jakarta. Terpantau tadi laporannya sudah mulai ada peningkatan kendaraan ya di jam berangkat kantor dan kondisinya masih ramai lancar, terhitung masih ramai lancar. Baiklah pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda berikut dengan menghadirkan informasi politik ya, salah satunya ada Dewan Perwakilan Rakyat yang resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Sesaat lagi kami kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2045 yang digelar pagi kemarin, ini Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan substansi perubahan 4 pasal, yakni tentang kedudukan dan tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif dari 10 menjadi 14 kementerian dan lembaga, hingga usia pensiun prajurit. Setelah dibacakan, Ketua DPR pun meminta persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Tercatat dalam rapat paripurna kali ini, 293 anggota Dewan yang hadir dan 3 wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, dan Saan Mustafa. Sementara dari unsur pemerintah yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Wamenkyu Thomas Jiwandono. DPR sepakat bersama pemerintah bahwa perubahan Undang-Undang TNI ini berlandaskan pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, hingga ketentuan hukum yang berlaku. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap Industropolis Batang ini bisa menyaingi Shenzhen, China. Presiden Prabowo Subianto meresmikan perubahan status kawasan industri terpadu Batang (KTIB) menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. Perubahan status menjadi kawasan ekonomi khusus juga menawarkan keuntungan dengan pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Di antaranya yaitu fasilitas fiskal dan non-fiskal berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Prabowo berharap KEK Industropolis Batang bisa menjadi sebesar kawasan industri di Shenzhen, China. Kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar 75,8 triliun rupiah. Dengan target tenaga kerja yang diserap sekitar 58.145 orang. Dalam peresmian ini turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Selanjutnya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini terkait dengan Kap Ormas yang
meminta THR ya. Jadi ada pungli berkedok THR yang telah terjadi membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit Bu soal pungli di kawasan ini. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri tadi untuk dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang rugikan negara 11,7 triliun rupiah. Kedua tersangka, maksud kami penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office. Ya, pemirsa, kedua tersangka adalah 2 orang direktur PT Petro Energi, yakni Jimmy Masrin dan Susi Mira Dewi Sugiyarta. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Jimmy dan Susi ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan antara Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, dan debitur PT Petro Energi dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. PT Petro Energi diduga mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI. KPK mengungkapkan penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office, firma hukum yang didirikan oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansyah untuk memeriksa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait kasus TPPU Syahrul Yassin Limpo. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari kantor tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Rasamala Aritonang yang merupakan salah satu pendiri Visi Law Office dalam kasus yang sama. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menelusuri aliran uang hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pemirsa, bencana longsor di Garut, Jawa Barat terekam kamera warga. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden ini merusak rumah dan membuat warga panik. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bawa kendaraan pelat ya? Iya. Pemirsa, akibat gelombang besar dan angin kencang, kapal Barakuda milik PT Timah tenggelam di perairan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya, semalam kapal tersebut dipindahkan oleh 2 orang ABK dikarenakan kondisi ombak yang tinggi disertai angin yang kencang di pinggir pantai tempat kapal tersebut berlabuh. Karena cuaca buruk, kapal pun tenggelam pada dini hari tadi. Kansar Pangkal Pinang langsung memberangkatkan 1 tim penyelamat
Untuk menuju ke lokasi kejadian, tim SAR gabungan menemukan 2 orang ABK telah mengapung di laut dan segera mengevakuasi mereka. Kedua ABK kemudian dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Serang, Banten ini menggerebek pabrik produksi cincau yang diduga ini mengandung zat berbahaya di Kampung Kadu Genep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Penggerebekan dilakukan BPOM Serang setelah melakukan tes kesehatan Baik, ini adalah informasi terkait dengan adu banteng truk tonton dengan truk box di Jalan Pantura Pati ya. Selanjutnya kita ke informasi mengenai penggerebekan oleh BPOM tadi. Penggerebekan dilakukan BPOM Serang setelah melakukan tes kesehatan kepada makanan menu berbuka puasa di bulan Ramadan di sejumlah pasar. Penggerebekan berawal dari temuan DO Pasar Badak Pandeglang dan Pasar Petir yang menemukan sejumlah produk diduga mengandung zat berbahaya seperti formalin yang setelah diuji menggunakan rapid test. Di lokasi petugas BPOM menemukan 700 kaleng dan 72 bak berisi cincau hitam serta agar-agar merah dan hijau yang ternyata mengandung formalin, di mana peruntukannya bukan untuk makanan. Pihak BPOM juga menjelaskan jika makanan seperti cincau ataupun agar-agar alami biasanya semakin lama akan mencair, sementara yang mengandung formalin semakin lama akan semakin mengeras. BPOM menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih makanan baik untuk berbuka puasa maupun sahur di bulan Ramadan. Informasi lainnya, pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi atas beredarnya berbagai video temuan ladang ganja yang dinarasikan ditemukan di kawasan Bromo sehingga viral di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Fakta sebenarnya temuan 59.000 batang ganja tersebut merupakan hasil ungkap kasus Polres Lumajang pada bulan September 2024 silam. Inilah video dokumentasi penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Blok Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 18 September 2024 silam. Kala itu upaya pencarian ladang ganja dilakukan hingga 7 hari, mengingat kondisi medan yang sulit dijangkau karena berada pada kemiringan bukit yang mencapai hampir 90 derajat. Ganja dengan ketinggian bervariasi mulai 20 cm hingga 2 meter serta 10 kg ganja kering. Polisi juga telah menangkap 6 tersangka yang merupakan warga sekitar yang berperan sebagai penanam. Namun otak utama yang sudah dikantongi identitasnya hingga saat ini masih belum berhasil ditangkap. Saat ini kasus penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional ini sudah memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dari jumlah awal 6 terdakwa, kini tinggal 5 terdakwa yang akan terus mengikuti agenda persidangan hingga putusan nanti sebab terdakwa atas nama Ngatoyo telah meninggal dunia. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan bahwa video dan narasi yang berkembang yang menyebut temuan ladang ganja di kawasan Bromo tidak benar adanya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Senjata api laras panjang yang diduga digunakan pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi yang gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan. Senjata ditemukan sekitar 6 km dari tempat kejadian perkara. Temuan senjata laras panjang kaliber 5,56 mm diduga digunakan untuk menembak salah satu korban personil kepolisian saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung beberapa waktu lalu. Senjata tersebut kini dibawa ke Detasemen Polisi Militer Lampung untuk diperiksa tim investigasi gabungan.
Tim penyidik Polda Lampung dan Detasemen Polisi Militer Lampung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya 3 personil kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam di dalam kawasan Hutan Register 44 Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dari lokasi, tim penyidik telah menyita sejumlah alat bukti peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Penggerebekan menewaskan seorang kapolsek dan 2 anggotanya. Mereka tewas ditembak oleh pengelola arena judi sabung ayam. Pelaku penembakan yang ternyata adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat kini sudah ditangkap. Memang lebih di sekitar TKP lebih kurang jarak-jarak 5-6 km apa ya, keterangannya seperti itu. Posisinya di mana, Kapten? Di pastinya nanti kami sampaikan ulang. Yang jelas dari daerah Sabung Ayam itu jaraknya pelarian belakang. Jadi di rawa-rawa. Oh, oke. Semua di rawa-rawa. Kapten yang menemukan siapa tadi, Kapten? Tim investigasi. Ya Putri, ternyata di bulan ini masih ada bencana longsor yang terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya adalah longsor di Dusun Kalimbuang, Lembang Benteng Kado, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan yang membuat warga yang berada dekat lokasi panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Longsor. Ya, inilah detik-detik terjadinya longsor dari tebing setinggi 100 meter di Dusun Kalimbuang yang tepat berada dekat dengan permukiman warga. Nah, longsor membuat jalan poros Rantepao Pangala Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat lumpuh total. Minimnya peralatan membuat warga dan petugas kesulitan untuk menyingkirkan batang pohon maupun lumpur yang menimpa salah satu rumah warga. Setelah berjibaku membersihkan batang pohon dengan alat seadanya, warga kemudian membuat jalan darurat agar kendaraan roda 2 yang digunakan warga maupun anak sekolah bisa melintas. Warga berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar jalur yang merupakan akses perputaran ekonomi ribuan warga itu bisa segera dibuka. Ya, sementara itu pemirsa, bencana longsor di Garut, Jawa Barat terekam kamera warga. Meski tak ada korban jiwa, namun insiden ini merusak rumah dan membuat warga panik. Ini adalah detik-detik longsor yang terjadi di perumahan Agrania, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Insiden bencana longsor yang terjadi pada Rabu 19 Maret 2025 petang ini terekam jelas oleh video amatir warga. Kepanikan sempat terlihat ketika warga mengetahui longsor menimpa sebuah rumah yang terdapat penghuninya. Pada Rabu malam, para korban yang selamat dari maut dievakuasi ke tempat lebih aman dan harus mengungsi ke tetangganya. Pemerintah kecamatan setempat mengaku sebelum terjadi longsor terdapat retakan tanah di atas permukiman. Karena intensitas hujan yang tinggi, retakan itu semakin membesar dan membuat tembok penahan tebing tak kuat menahan tekanan tanah. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor dan warga yang terdampak dari longsor ini. Sudah bergabung Taufik Hidayah dari Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Taufik, berapa rumah sebenarnya yang tertimpa longsor? Baik Putri dan Mala, bisa saya sampaikan di mana dampak robohnya atau longsornya tembok penahan tebing atau TPT yang berada di perumahan Agrania, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, mengakibatkan satu rumah warga rusak berat dan satu rumah warga lain mengalami kerusakan sedang, di mana 2 rumah tersebut memang sebelumnya mengalami tanda-tanda atau TPT tersebut mengalami tanda-tanda retakan, sehingga pada kemarin sore maksud kami,
tembok tersebut ambrol dan menimpa bangunan rumah yang ada di belakang saya. Dan menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, yaitu 2 rumah yang terdampak, yaitu milik Eli Haryani dan saudara Pajaria, di mana kedua rumah ini yang terdampak kerusakan. Dan informasinya pihak pengembang dari perumahan yang ada di atas saya memberi garansi terhadap 2 rumah yang memang mengalami kerusakan, di mana TPT atau tembok penahan tebing setinggi 4 meter ini ambrol, diduga karena tanah yang berada di dalam tebing tersebut mengalami labil di saat cuaca ekstrim melanda Kabupaten Garut. Dan saat ini informasinya penghuni rumah yang terdampak akibat bencana ini diungsikan ke area sekitar yang lebih aman dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, termasuk tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Demikian Putri dan Mala. Baik, Taufik, untuk penghuni 2 rumah tersebut saat ini direlokasi kemana, mengungsi kemana? Menurut Ketua RT dan pemerintah desa setempat bahwa kedua kepala keluarga yang terdampak bencana longsornya TPT ini diungsikan di sekitar perumahan yang tidak jauh di lokasi rumah mereka rusak, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika pengungsian itu yang ada di rumah lebih aman dan bisa melihat kondisi rumah yang rusak yang saat ini sedang berupaya dilakukan perbaikan atau diberi garansi oleh pengembang yang ada mengalami TPT tersebut yang retak. Demikian. Ya Taufik, lalu apakah kondisi dari tanah yang di mana rumah tertimpa longsor ini masih memungkinkan untuk dibangun kembali ataukah nanti harus direlokasi pemukiman kedua warga ini? Secara kebetulan bahwa 2 rumah terdampak termasuk tembok penahan tebing yang longsor merupakan sama-sama perumahan, sehingga saat ini pengembang yang ditunjuk oleh perusahaan tengah melakukan evakuasi atau perbaikan turap-turap yang ada di belakang saya ini menggunakan alat berat, kemudian melakukan beberapa langkah seperti cut and fill agar bencana ini tidak terulang. Dan sepertinya tidak akan ada relokasi karena memang di wilayah ini sudah sangat lama perumahan ini berdiri, sehingga warga yang saat ini ada beberapa rumah yang terancam juga sepertinya akan menolak untuk dilakukan relokasi dan lebih memilih dilakukan perbaikan oleh pengembang. Demikian. Baik, Taufik Hidayah mengabarkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan membahas soal apa evaluasi ya dari pertandingan antara Indonesia melawan Australia yang kita harus akui kekalahan kita di skor 1-5. Tapi kita harus tetap semangat ya karena peluang kita ke Piala Dunia ini masih ada harapan ya. Oke, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Ya, ada buaya makan ikan lele, Indonesia kalah, lemes le. Cakep. Aduh, masih lemes betul ya. Masih lemes. Harus semangat dong. Kita kan masih punya beberapa pertandingan nih, Put. Oh iya benar-benar. Masih ada peluang harusnya. Oh iya betul. Kalau diperbaiki. Nah, apa yang harus diperbaiki? Kita akan tanya kepada narasumber kita yang sudah hadir. Sudah ada 2 pengamat sepak bola kondang nih. Ada Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Selamat pagi, Bung Toel. Selamat pagi. Bung Toel langsung sakit kayak ini pakai jaket ya. Habis kalah Indonesia. Langsung gak enak badan. Kemudian ada Bung Erwin Fitriansa. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi. Kemudian tersambung juga melalui daring Bang Effendi Gosali. Kita panggil Bung Ege juga kali ya, biar seragam ya. Betul. Selamat pagi, Bung Ege. Selamat pagi Mala dan Putri, selamat pagi Toel dan Erwin. Ini 3-3 dulu pernah di bola ya, tabloid bola dulu ya. Alumni kami ini. Bung Ege sekarang posisinya di mana, Bung? Masih di Sydney, besok pulang ya. Pulang dalam keadaan tadi lah ya. Buaya makan lele ya. Dari Australia, masih sedih leh.
Iya nih, buaya makan lele nih, Bung. Iya, jadi mungkin kita tanya Bang Ege kemarin pas penaltinya gagal, reaksi di stadion itu seperti apa, Bang? Ya, sekali lagi saya sempat bicara kemarin ya di TV sama-sama Bang Towel juga. Belanda itu kalau menurut pengalaman saya tinggal di sana itu, kalau ada kesempatan menyerang, itu mainnya langsung keluar menyerang. Dan ternyata itu yang dipakai. Dan memang kita dapat kesempatan menit keempat gitu ya, ada heading dari Jay Ijes, tapi Matt Ryan menyelamatkan dengan sangat baik. Nah, kembali ke pertanyaan soal penalti tadi, semua orang di stadion sudah berdiri dan mengharapkan Kevin Dix bisa mencetak gol kembali ya setelah pada tahun 1981 kali ya, yang waktu itu kita berhasil mencetak gol juga ke gawang Australia ya, Harry Ristianto gitu. Ternyata ya Kevin Dix yang jago sekali di liganya ya, dengan 11 gol dari penalti itu mengenai tiang, dan pada waktu itu seluruh stadion pasti sedih begitu. Tetapi kemudian muncul lagi serangan-serangan yang cukup menarik ya, sampai pada menit ke-18 ketika Lewis Miller dijatuhkan oleh Nathan Juaon di kotak penalti, atau ada pelanggaran dari Nathan Juaon. Bung Ege, kita sambil memperbaiki komunikasi kita, sambungan komunikasi kita ke Bung Towel terlebih dahulu. Bung Towel, kemarin banget baru kita bahas. Sebetulnya peluang kita ada. Itu yang disampaikan Bung Towel. Saya ingat sekali. Kualitas kita nggak kalah lah sama Australia, ya. Betul sekali. Tapi kok bisa gitu? Kok bisa kan gitu kan? Kok bisa kita kebobolannya banyak loh, Bung Towel? Oke, kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Cuma artinya gini, kalau kita mau cuma lihat hasil ya begitu. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain misalnya? Proses, kualitas misalnya. Ya, kalau dibilang masih belajar ya sebetulnya ini bukan ajang belajar lagi dong. Bukan. Well. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi, 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda, terlepas belum sempurna gitu loh. Sebetulnya ini agak teknikal nih. Saya harus mulai dari mananya nih. Karena supaya bisa paham bahwa kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin, di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Nanti kita bahas soal proses golnya ya Australia ya, untuk nunjukin situasinya seperti apa. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you. Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw, oke, 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold yang juga setelah itu dipecat, kan begitu. Saya nggak kasih pembelaan buat siapapun, nggak buat Patrick Kluivert juga, bukan humasnya Patrick Kluivert juga gitu kan. Karena buat saya timnas menang sekarang ini atau belakangan ini, sejak era pelatih sebelumnya, timnas menang kalah tetap aja dibully kalau saya kan. Jadi saya mau kasih analisis sepak bolanya gitu loh. Analisis sepak bolanya waktu 15 pemain pertama saya kaget. Bahwa perubahan itu ada, cara bermain, pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih ofensif gitu loh. Bahwa pendekatan yang ofensif itu dari struktur permainannya belum sempurna, iya. Nah ini baru masuk ke teknis. Struktur permainan mana yang belum sempurna? Kalau yang mau saya bilang gol kedua dulu deh mulai.
kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Kemarin langsung ngambil di atas, press. Tapi contoh waktu gol kedua press di atas sebelah sini, Dan James press, Marcelino press, satu lagi siapa? Rafael atau si Romeni press, hilang bola ke tengah. Nathan sama Tom Haye habis. Bolanya 50-50. Liar bola kan, melewati JIZ nomor 7 masuk si Australia. 1 lawan 1 lawan si kiper gol. Tapi momentum mentalitasnya sebetulnya adalah agak berbalik ketika penalti kita gagal. Baik, lalu ke penaltinya si Australia yang dapat kan. Dan itu 3 gol Australia termasuk penalti pertama itu set play semua, set piece, sepak pojok semua. Nah, disitulah yang saya bilang secara struktur permainan, ide gagasan taktikalnya belum sempurna. Baik, gitu. Kita minta pendapat Bung Erwin. Apakah betul gagasan taktikalnya ini belum sempurna, Bung? Penalti gagal yang pertama ya. Penalti gagal itu Kevin Dix yang ditunjuk jadi Algojo. Kevin Dix itu di klub Copenhagen. Dia itu memang penalti taker. Jadi dia 12 kali penalti berhasil, 1 kali aja gagal di klub. Kok yang dilalah pas di Indonesia gagal juga dia. Padahal memang sudah tugasnya dia gitu ya, ditunjuk karena rekornya bagus. Itu game plan-nya juga bagus. 15 menit awal game plan dari Indonesia juga bagus gitu. Tapi ketika momen terkena penalti balik dan 2 menit kemudian ada serangan balik terus one on one situasi, saya pikir itu sangat mempengaruhi game plan yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert. Di Jakarta semua statistik itu memihak ke Australia ofensifnya, on targetnya, tendangan ke arah gawang, possession, passing itu semuanya Australia yang pegang. Tapi kemarin Indonesia yang mendominasi dalam hal permainan, possessionnya 60-30, passingnya, lalu umpan suksesnya semua. Statistik ofensifnya itu Indonesia yang pegang kemarin. Nah, Australia menurut saya bermain lebih cerdik. Mereka justru copy paste apa yang dilakukan oleh Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tunggu dan melakukan serangan balik yang 15 menit mematikan. pertama itu sebetulnya jebakan dari Australia. Jadi kayak ya sudah dikasih. Jadi Indonesia maju terus nggak? Itu bukan strategi Australia. Enggak juga. Tapi setelah itu memang konsentrasi hilang. Dua gol dari bola mati, 1 gol dari penalti, 1 gol dari lolos jebakan offside. Itu semuanya kecerobohan dan ya ini PR-nya memang. Kita memang ofensif, tapi kita gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Itu karena apa, Bung? Ya banyak faktor, karena yang paling jelas Australia lebih disiplin dalam bertahan ya. Dalam melakukan sistem pertahanan mereka lebih disiplin dan melakukan serangan yang efektif. Baik dari open play maupun dari bola mati. Oke. Nah, chemistry dari para pemain ini juga jadi sorotan ya. Kalau kita baca-baca kan banyaklah komentar-komentar netizen juga yang menyoroti atau pengamat-pengamat juga yang menyoroti bahwa kurang nih chemistry-nya. Bermainnya terlalu individual. Nah, kalau dari Bung Erwin sendiri melihatnya bagaimana? Yang jelas butuh waktu lah ya. Butuh waktu untuk mencapai chemistry itu butuh waktu dan nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Terbukti semalam kan kalau menurut saya seperti itu. Baik antar pemain ataupun pemain dengan pelatihnya. Di Australia itu, ini saya harus bawa catatan karena kalau pakai data takut salah. Nanti komen Bang Towel. Ada pemain-pemain Australia yang mereka bermain dalam satu klub yang sama. Lewis Miller, Martin Boyle yang dua-duanya semuanya cetak gol semalam, bermain di klub yang sama di Hibernian di Scotland. Lalu ada juga Nissan Velupila yang cetak gol kedua sama Aziz Behich. Itu bermain di klub yang sama di Melbourne City. Mereka main di sisi kiri dan kanan. Jadi 4 orang pemain yang di Australia, 2 diantaranya mencetak gol, 3 diantaranya mencetak gol, itu bermain di 2 klub yang sama. Ini setidaknya membuktikan bahwa mereka bermain di chemistry yang sama gitu, sehingga meskipun berada dalam tekanan Indonesia, mereka punya way out, punya jalan keluar untuk bisa menyerang balik dan melakukan serangan yang efektif, mencetak gol. Baik. 30% penguasaan bola tapi bisa cetak 5 gol kan itu sebuah kecerdikan, kejelian ya, efektivitas dari Australia. Oke, kita lanjutkan nanti dengan Bung Toel dan juga Bang Ege tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya kembali ke Bung Toel. Bung Toel, kalau melihat formasi secara strategi, ini apa evaluasinya nih yang bisa kita perbaiki ya sebelum melawan Bahrain nanti? Gini, ini kan begini ya. Makanya saya bilang tadi penekanannya adalah karena publik kita merasa
sangat menginginkan mimpi Piala Dunia, lalu merasa ada momentum, maka ekspektasi begitu tinggi. Sekarang pergantian pelatih itu ada konsekuensi pergantian taktik, itu udah pasti. Kemarin pendekatannya memang berubah, lebih ofensif. Bahkan 15 menit pertama itu yang saya sebut, bahwa kalau dalam istilah sepak bola Spanyol, tu a tu. Jadi head to head, open play, main. Dan kita bisa main itu. Jadi sangat ofensif. Contoh misalnya, kalau kita pegang bola kemarin, Kevin Dick tuh naik ke atas. Kevin Dick. Lalu Miss bergeser kanan, Jay di tengah, Kelvin Verdong, kan begitu. Denjem di sini. Lalu tengah Tom Hai sama Nathan. 2-10 oleh Romeni, Marcelino, Rafael Struijk. Jadi sangat-sangat berani ofensif. Nah problemnya dalam struktur permainan sepak bola itu kan bertahan, transisi, menyerang. Begitu juga pada saat menyerang, hilang bola, dia transisi bertahan. Nah contoh yang saya sebut tadi, gol kedua. Pada saat transisi counter attack, gagal gitu loh. Di luar kejadian yang penalti. Itu satu. Yang hal lainnya, sekarang gini misalnya, apakah ketika pelatih menerapkan strategi itu dia tahu resiko, berhitung resiko, tahu? Tapi resiko itu kemudian menjadi lebih besar ketika ada error-error individual. Misalnya gol pertama ke kita, Natal Juaon duel di man marking di area penalti, sepak pojok jadi penalti. Nathan Juaon. Yang gol keempat, Sandy Walsh masuk, man marking lagi dengan Lewis Miller, di spin, jadi gerakannya in, dia putar balik, lewat. Jadi positioningnya kurang ya? Itu bola mati lagi yang saya bilang tadi, set play prosesnya. Yang kelima, gol terakhir Australia, sepak pojok lagi, set play, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang belum sempurna itu tadi. Saya nggak mau jadikan, atau saya tidak mau memiliki siapapun, cuma saya nggak mau bilang gini loh, karena 2 hari, karena 3 hari kumpul, karena chemistry. Saya nggak mau ngomong begitu. Kenapa? Karena di sepak bola internasional, di jeda FIFA Matchday yang sangat sempit, memang semua pelatih menghadapi situasi yang sama. Cara pandang kita jangan samakan dengan pelatih klub yang day by day, yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Setiap pelatih tim nasional dia akan berkumpul 3, 2, 4 hari gitu. Kita jadi nggak boleh, kalau itu faktor tapi saya juga nggak mau jadikan itu alasan. Dan saya juga nggak dengar itu dari Kluivert. Itu harus diperbaiki lah ya. Kalau kita mau bicara teknis yang terjadi, itulah yang terjadi. Ada error-error individual di situasi apa? Misalnya di situasi transisi kehilangan bola, counter attack Australia jadi, gitu loh. Kita tanya Bang Ege ya, setuju nggak Bang Ege dengan Bung Toel? Oke, komunikasi belum tersambung ya. Kita ke Bung Erwin mungkin. Bung Erwin menanggapi tadi, Bang Toel gimana? Kalau saya sih lebih kepada ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan mau bermaksud kenapa bukan ini yang main, kenapa si ini yang main gitu ya. Tapi coba kita merujuk pada pernyataan Patrick Kluivert ya. Kluivert itu kan nggak banyak memberikan statement di media secara terbuka. Yang dia paling banyak memberikan statement adalah ketika diperkenalkan sebagai pelatih ya di Hotel Mulia waktu itu. Dia bilang bahwa dia akan melihat pemain-pemain yang menit bermainnya banyak. Dia akan mengutamakan pemain-pemain yang menit bermainnya banyak di klub ya. Tapi semalam pertanyaan itu muncul dalam diri saya ketika Nathan Choaon dipasang sebagai starter. Nathan itu sekali lagi saya harus baca catatan karena ini statistik. Nathan itu klubnya Swansea 38 kali main di Championship. Dia hanya punya menit main 2 menit saja sebagai pemain cadangan, sebagai pemain pengganti. Ya, dia hanya bermain di 2 menit saja dari 38 kali klubnya bermain di Championship. Berarti penempatan Nathan ini kurang tepat ya? Dipertanyakan, saya pertanyakan tepat atau enggak itu pelatih yang tahu. Apakah dia kondisinya fit, apakah pemain lainnya kondisinya enggak fit. Tapi di posisi Nathan ada Ivar Jenner itu klubnya 20 kali main, dia main sebagai starter. Meskipun dia hanya bermain di klub yang Young Utrecht, dia bukan tim seniornya. Ada juga nama Ricky Kambuaya, pemain Dewa United. Itu dia juga bermain 20 kali di klubnya sebagai starter. 70% dia main sebagai pemain starter. Jadi ada pemain-pemain yang kalau merujuk pada statement dari Kluivert, dia akan melihat pemain yang punya menit bermain banyak di klub. Karena memang masuk akal bahwa kalau jam terbangnya di klub itu menit bermainnya banyak, dia akan tertempa dalam situasi pertandingan.
Sementara kalau dibandingkan dengan Nathan, dia hanya 2 menit main selama klubnya itu main 38 kali di Championship. Oke, saya tanyakan langsung ke Bung Ege. Bung Ege, ini soal man marking ini apakah sependapat dengan Bung Toel dan Bung Erwin? Oh ya, sependapat dalam arti keasikan menyerang ya. Kalau situasi yang ada di sini, kalau kita tonton, itu boleh dibilang sepanjang pertandingan sampai gol ketiga, itu asik dalam arti ketika pemain-pemain kita keluar menyerang, itu semua semangat, tepuk tangan, teriakan-teriakan Garuda Indonesia yang terjadi. Lalu tiba-tiba kemudian ya ada penalti itu ya, yang bisa dikonversi oleh Martin Boyle itu. Lalu ada kehilangan tadi, salah tarik ya, offset atau tidak itu, kemudian menghasilkan gol dari Nissan Pelupele itu. Dan mulailah sesudah itu ada gol ketiga, itu Jackson Irvine bisa berhadapan 2 kali ya dengan kiper. Dia menendang pertama kali, Martin Paes bisa mencoba membloknya, masih ada kesempatan kedua, dia bisa menempatkan dengan begitu santainya. Jadi betul, saya ingin mengatakan permainan tadi malam itu cukup unik untuk ditonton di stadion. Kita setiap saat ketika menyerang itu dan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi itu sangat gembira, bertepuk tangan, masih berteriak-teriak. Tapi kok di belakang, persis seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya bisa saja ada Joe Pelupesi dengan Ivar Jenner misalnya, untuk menutup Nathan yang menit bermainnya kurang. Kemudian juga barangkali Rizky Ridho ya dengan Jay Ijes bisa juga menjadi alternatif di belakang. Jadi pada intinya enak ditonton, penguasaan bola oke, tapi di sisi lain Australia, mungkin tadi Erwin sudah menyinggung, di sini kelihatan sekali bahwa Australia para pemain belakangnya relatif sangat tenang ya mengantisipasi serangan-serangan yang pada sisi lain itu juga Ole juga saya nggak tahu ya, dia bukan striker murni di pandangan saya, sehingga beberapa kali agak banyak terlalu membawa bola melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi kembali ke pertanyaan Mala dan Putri tadi, ini menarik ditonton, eksplosif, tetapi ya ada persoalan khusus dengan pertahanan, apalagi ketika ada 2 error tadi, dan 2 tendangan sudut itu kebetulan terjadi di sudut tempat saya menyaksikan, itu seperti yang terjadi pada pertandingan-pertandingan usia muda kita ya, seperti tidak terkawal sama sekali ya. Lewis Miller dengan gampang betul, waktu itu bolanya tidak terlalu tinggi, sementara Jackson Irvine itu memang seperti memanfaatkan tinggi badannya dan dengan sekali heading itu bisa menaklukkan Martin Paes. Bung Tawel, mungkin bisa ditanggapi, pertandingannya memang menarik untuk ditonton, tapi hasilnya tidak bisa memuaskan. Tampaknya gitu. tidak seperti tidak terkawal kalau kata Makanya kalau kita bicara hasil jelas sudah clear, sudah menyesakan, apa sakit lah karena kalah telak gitu loh. Cuma dari sisi sepak bola, insight melihat kedalaman, mereview permainan sepak bola, apakah kita mau cuma bicara hasil? Kalau bicara hasil ya itu. Kenapa? Karena itu tadi ada mimpi yang sangat kebelet, walaupun belum punah-punah banget menurut saya sih. Kalau langsung otomatis dari ronde 2 ini memang mungkin menipis. Ronde 3, Bu. Ronde 3, sorry. Mungkin menipis. 2 langsung lolos itu kan dari grup kan. Tapi kan lolos itu kan bisa lewat jalur ronde 4. Ada ronde 5 juga, walaupun kita nggak berharap ronde 5. Karena playoff ini juga cukup berat. Jadi saya pikir secara peluang itu masih ada. Cuma kan dampaknya seolah-olah hari ini kan kiamat gitu loh. Iya kan? Ya, padahal kalau sepak bola nih, saya mau bicara nih ya. Kemarin kita bisa main di level yang tuatu. Lawan Australia itu, mohon maaf, kalau yang ngerti bola, Australia itu di awal-awal ada takut itu. Ya, begitu Indonesia pak sampai dapat penalti takut. Cuma pengalaman itu nggak bisa bohong. Australia itu lebih pengalaman di panggung ini. 2006 sampai 2022 dia lolos. Kita sampai level itu, levelnya rame nih kualitasnya gitu kan. Cuma kan kita pakai yang namanya akselerasi. Jadi kalau ngitung, kita itu nggak pakai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau katakanlah angkanya sama-sama 7, kita langsung 7 gitu. Iya kan? Jadi kan proses itu yang orang nggak mau tahu, termasuk soal pertandingan ini.
hanya lebih kepaku pada skor yang 1-5. Ya, Dan karena itu sih ekspektasinya tadi sudah tinggi, Bung Toel. Kenapa ekspektasi mimpi tinggi Piala Dunia 2026 itu yang pengen digapai kan gitu. Karena kita terpesona, misalnya Betul. dengan akselerasi naturalisasi. Tapi apakah naturalisasi juga adalah sebuah kesempurnaan? Jadi intinya adalah proses ini masih panjang sebenarnya untuk timnas Indonesia pada akhirnya nanti bisa berlaga di dunia, begitu ya. Tapi nanti kita bahas selanjutnya ya, Bung Toel. Usai jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi. Digantung. Acara nobar Timnas Indonesia yang digelar di Cafe Plus 62 di Jakarta mendapatkan tamu spesial, di mana mantan pelatih Timnas Shin Tae-yong turut hadir menyaksikan pertandingan krusial ini. STY memberikan apresiasi kepada perjuangan tim nasional. Walau harus menelan kekalahan, ia optimis Indonesia akan bangkit di 3 laga tersisa. Situasi seperti ini, Coach Shin sangat merasa bahagia. Shin Tae-yong tampak menikmati momen bersama para fans, walau ia juga tak bisa menyembunyikan raut kesedihan melihat mantan anak asuhnya kalah. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클럽 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고. Ibu sabar. 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 Semua ada waktu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita lanjutkan dialog pemirsa, kita ke Bung Erwin ya untuk menanggapi kalau kata Shin Tae-yong itu kita kurang waktu buat latihan. Bung Erwin, gimana tanggapannya? Ya masuk akal sih. Tapi memang itu yang harus dihadapi oleh setiap pemain tim nasional, setiap pelatih tim nasional menjelang FIFA Match Day. Nggak punya banyak waktu. 4 hari itu udah mewah sekali, 5 hari udah mewah sekali. Jadi 3 hari sebelum, ini kan pemain-pemain yang dari Eropa itu hari Sabtu, hari Minggu masih main. Mereka melakukan perjalanan ke Sydney hari Senin. Hari Senin nyampe pasti rest, ya kan? Selasa mereka latihan, Rabu official training, Kamis udah main. Jadi hanya 2 kali sempat untuk latihan mereka. Dan ini yang harus dihadapi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kecuali nanti kalau misalnya lawan Bahrain ya, karena ini kan satu paket nih, tanggal 20-25. Tapi nanti kalau mau menghadapi Cina sama Jepang di bulan Juni, kondisi yang sama akan terulang. Memang waktunya nggak banyak, dan ini yang harus dihadapi baik pelatih ataupun pemain, bagaimana saling beradaptasi, pelatihnya beradaptasi dengan pemainnya, melakukan taktik strategi seperti apa, pemainnya juga harus beradaptasi dengan rekan-rekannya, dengan pelatihnya juga. Ya ini kondisi yang memang dihadapi dalam sepak bola modern, dan harus harus bisa menghadapi situasi seperti itu. Jadi komunikasi memang belum terjalin maksimal sebenarnya ya. Kalau dilihat dari permainan semalam ya seperti itu, karena bola atas tendangan sudut 2 kali kena ya, tendangan penalti itu awalnya juga dari tendangan sudut itu kan ada lawan yang tidak terkawal. Itu kan bukti bahwa komunikasi kurang terjalin dengan baik dalam situasi itu ya. Nggak dalam situasi itulah yang pertandingan dikecewakan semuanya. juga oleh netizen, di mana kan permasalahan sebelumnya dengan pelatih sebelum ini kan masalah komunikasi, ya kan, masalah ruang ganti, begitu taktikal. Nah, ketika ada yang baru pergantian ini kan harapannya juga komunikasi jadi lebih baik, tapi belum kita lihat ya, belum maksimal komunikasi. Mungkin ya tadi dugaan dari Bung Erwin, komunikasi antar pemain ini masih kurang dalam laga kemarin. Nah, sekarang pun ramai. Kalau kita bilang ini kekalahan Indonesia jadi ujian terberat bagi Patrick Kluivert ya. Banyak sekali tagar-tagar ataupun juga tagar-tagar Kluivert out begitu ya, meme soal STY begitu. Nah, coba kita tanya. Ada juga informasi katanya sepanjang laga kemarin ketika kita sudah kebobolan ini banyak yang menyuarakan STY di Stadion Australia. Kita coba dengarkan ya videonya. Atau kita tanya langsung Bang Ege ya, kan Bang Ege yang mengirim video itu, bener ya Bang Ege video itu? Ya, ini video yang ada di stadion dan memang beredar juga di tempat lain ya. Saya tidak tahu persis siapa yang merekam, tapi saya ada di sana dan memang satu kali
pernah terdengar teriakan ini ya. Cukup lumayan lah di stadion dengan kapasitas 41.000 yang nonton 37.000, sempat ya 30 detik lah ada teriakan-teriakan seperti ini. Tapi saya mau gambarkan 3 hal ya. Yang pertama, kita kemarin sudah membicarakan ini ya dengan Towel dan teman-teman di TV One, bahwa mudah-mudahan pada saat kita menonton pertandingan ini, harapan kita sama, baik di stadion maupun di nonton bareng atau nobar manapun, plus 62, plus 61 dan lain-lain. Yang kedua, memang ada masalah-masalah komunikasi tidak hanya di lapangan. Masalah komunikasi yang saya maksudkan itu misalnya, ini kan kita PSSI sendiri kalau ditanya mau ke Piala Dunianya kapan, 2034. Tapi pada kesempatan lain maunya lolos 2 besar di grup ini gitu ya. Berarti kan lolos langsung dengan sangat taktikal untuk 2 pertandingan ini, Australia dan Bahrain. Dan yang ketiga, posisi Sintayong ini kan unik sekali. Sintayong ini selalu akan terlihat benar dan bagus ya di media, sementara Towel itu bisa selalu salah karena 2 hal. Kalau kemarin misalnya kita menang 2-1, berarti ini terima kasih Coach Sintayong, dia yang mengantarkan ke Patrick Kluivert gitu. Tetapi ketika kalah, maka yang jadi masalah memang Sintayong yang benar, Kluivert yang salah. Bahkan ketika Sintayong seperti melambaikan tangannya, angka 5 itu ya dari jarinya 5 dianggap dia sudah memprediksikan 5-1 gitu. Jadi memang harusnya ke depan kita sekali lagi, saya kemarin tertarik ada poster yang saya kirimkan juga ke TV One waktu live itu ada ya tulisan yang mengatakan terima kasih Coach Sintayong ya, dan good luck Patrick Kluivert. Dan memang betul itu seperti yang saya katakan tadi, buaya le itu ya buaya makan ikan lele dalam sepak bola itu selalu sedih le gitu. Jadi nggak ada cerita tentang tentang sepak bola yang kalah itu ya enak. Sementara kalau menang itu seperti boleh ngomong apa saja di media. Nah balik ke tadi ke komunikasi apa yang terjadi di sini, sebetulnya kami terbagi 3 ya. Sebagian yang keluar dari stadion tetap mengatakan kita pernah kalah 0-4 lawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi masih ada harapan. Yang kedua, betul. Yang kedua tadi adalah bagian yang berteriak kembalikan Sintayong tadi. Nah yang ketiga ya adalah mereka yang relatif menurut saya lebih rasional, lebih tenang, mengatakan permainan kemarin itu enak sekali. Memang ada beberapa kesalahan individu, ditambah dengan tadi ya pertahanan dan mungkin penempatan orang-orang yang belum tepat, dan sayangnya saya nggak tahu ya, memang Patrick Kluivert sejauh pandangan saya adalah penyerang luar biasa pada masanya, tapi belum pelatih yang baik. Jadi harus ada upaya untuk misalnya mengganti para pemain dengan agak cepat, tapi itu tidak terjadi. Nah secara umum penonton tetap mengatakan bahwa kita masih punya harapan kalau ini bisa diperbaiki menjelang lawan Bahrain. Baik, Bung Ege, saya ke Bung Towel. Bung Towel, kalau di era sebelumnya komentarnya begini, Indonesia kenapa sih bertahan terus gitu? Kenapa strategi bus parkir, siapa tuh yang ngomong tuh dulu? Erwin. Nah sekarang giliran kita udah ofensif nih, salah juga lagi gitu kan? Yang ibu salah siapa? Kurang bertahan ya, netizen juga ngomong ya kan, gitu kan. Berarti kan bus parkir strategi yang bisa dipakai juga sebenarnya kan? Artinya saya bilang kan, sepak bola kita hanya peduli hasil, nggak lihat kualitas. Nah, pertanyaannya waktu itu ketika dikasih naturalisasi 10 tambah 12 jadi 15 jadi 17 jadi 19 sekarang, kalau pakai Elkan jadi 20. Kalau yang kemarin kan parkir bus terus kan, retreat, defend, counter attack, retreat, defend, counter attack. Pertanyaan filosofi bolanya kan saya bertanya itu, apakah kualitas yang dinaturalisasi ini hanya bisa itu? Ternyata semalam enggak. Hanya itu tadi, kalau merekonstruksi sebuah bangunan belum komplit, belum sempurna. Gitu loh. Tapi kita menghadapi Bahrain nih, apa yang harus kita lakukan? Ya saya pikir kesalahan-kesalahan itu kurangi. Set play perbaiki, menghadapi tekanan lawan dari bola-bola mati, baik itu sepak pojok maupun tendangan bebas. Karena semalam 3 gol yang bersarang kita berawal dari sepak pojok. Kedua, counter attacking lawan. Lalu pemilihan pemain, ini senior, boleh kita sebut. Menurut saya Nathan Chuaon adalah titik lemah. Kenapa? Karena kemarin dalam posisi yang sangat ofensif, contoh. Yang kemarin nomor 9 siapa babak pertama?
strike kan di starting. Iya. Nomor 10 2 loh. Romeni sama Marcelino. Artinya ada beban yang berat di Haye dan Nathan Choaon. Nathan nggak main, dia bilang, kelihatan. Orang yang nggak main di level kompetitif kelihatan. Contoh gol ketiga Australia, Nathan nonton loh, ulangi deh tayangan-tayangan ulangannya. Dia baru bereaksi ketika bola kedua rebound datang lagi dihantam sama Jackson Irvin, dia baru bergerak. Bung Erwin Jadi artinya ada momen dia nonton. Padahal disitulah dia harusnya ambil. Harusnya langsung ya. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang itulah. Berarti responnya kurang cepat ya? Apa ya? Ya itu tadi ada feeling, ada level kompetitif yang dia hilang karena dia nggak main. Betul bahwa naturalisasi itu mengakselerasi, tapi contoh case per case, makanya nggak boleh terpesona, terperangah, tetap kita punya daya kritis karena mereka belum sesempurna itu. Gitu loh. Kita ke Bung Erwin juga nih. Pertanyaannya untuk apa nih? Bahrain. Untuk Bahrain. Pemilihan pemain yang pertama harus diingat semalam Matt Hilgers sama Sandy Walsh keluar karena cedera. Kalau mereka nggak bisa main, terutama Hilgers, siapa yang mau dimainkan? Di situ ada Jordi, ada Rido, ya. Siapa yang akan dimainkan? Ini kan harus tepat, ya. Kalau Sandy Walsh misalnya di posisi kanan masih ada Kevin Dix, gitu. Tapi di posisi back tengah kalau Hilgers nggak bisa main, siapa yang akan main itu harus bisa tepat. Evaluasi mungkin dari lini tengah. Di depan juga Orat Mangun sudah bisa main, Justin juga sudah bisa main di belakang. Siapa yang akan dimainkan itu kan menjadi PR tentu setelah pertandingan lawan Australia semalam. Dan yang satu lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah faktor non teknis. Nggak mudah untuk bangkit dari kekalahan 5-1, 1-5, lalu main di kandang sendiri dengan tekanan seperti itu. Kondisi non teknisnya tentu nggak akan mudah. Bagaimana mental pemain itu harus bisa dibangkitkan. Oke, pemain-pemain diaspora itu mereka ada yang bagus tampil di klubnya itu. Tapi ketika main di tim nasional itu tekanannya akan berbeda. Dan caps mereka nggak banyak kok, belum banyak kok. Capsnya kipernya Australia itu 90 lebih, Matthew Ryan itu. Jackson Irvin capsnya 50 lebih. Sementara di Indonesia pemain-pemain yang diaspora itu nggak banyak, belum ada yang 20 lebih di tim nasional senior ya. Kalau di U23 ditambah mungkin bisa gitu, tapi di tim nasional senior nggak ada yang capsnya lebih dari 20, dan itu kan membuktikan bahwa tekanan itu akan banyak ketika main di GBK, karena harapannya kan menang. Untuk bisa tetap bertahan di fase ini, peluang ke Piala Dunia adalah menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, mainnya di GBK, itu bisa dua sisi mata uang. Tekanan penonton bisa jadi motivasi atau tekanan penonton malah bikin down. Kalau misalnya jadi, kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kita harus menang ya. Dua-duanya harus menang. Kita nggak usah ngomong soal Jepang deh. Ya, kita main di Jepang ya. Terlepas dari Jepang sudah lolos atau tidak, mereka main dengan misalnya pemain-pemain yang bukan starter karena sudah lolos. Bukan lolos langsung ya pengertiannya ya. Iya. Menang Bahrain, menang Cina maksudnya. Bukan lolos langsung. Kan nambah 6 tuh kalau bisa menang, berarti 12. Itu belum tentu lolos langsung juga. Paling tidak mengamankan posisi di 3-4 gitu. Karena kalau di 5-6 udah out. 3-4 itu akan main lagi di babak keempat. Ronde 4. Iya, ronde 4. Tanding lagi lawan tim-tim lain gitu. Oke, kita terakhir minta tanggapan Bang Ege. Bang Ege ini mengatakan bahwa sangat sedih dengan hasilnya, tetapi kita harus tetap tegak berdiri. Nah, tegak berdirinya seperti apa nih untuk melawan Bahrain, Bang Ege? Singkat saja, Bang Ege. Tadi nggak dijawab ya. Yang pertama, ini sekarang harus ada manajemen ekspektasi, ya. Saya khawatirnya, ini bukan saya yang mengatakan, Andre Rosiadi pernah mengatakan, kalau terjadi hal seperti ini, maka pada waktu lawan Bahrain, jangan-jangan ada penonton yang begitu mau mulai saja sudah meneriakkan STY begitu ya. Jadi ini kita butuh manajemen ekspektasi dalam konteks, ya kita mudah-mudahan kita sama-sama memberi dukungan, karena kalau ada hal yang seperti itu di lapangan pada waktu lawan Bahrain, tekanannya akan menjadi lebih besar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Erwin. Yang kedua, saya ingin mengatakan mudah-mudahan ya ada perubahan, walaupun 4 hari ini bukanlah waktu yang cukup banyak tersedia, tapi seperti tadi kita eksplosifnya mungkin tetap enak untuk ditonton, tapi masalah-masalah pertahanan itu bisa diatasi dengan tepat dan dengan cepat dengan nama-nama pemain, walaupun tadi ada 2 mungkin yang relatif cedera, mudah-mudahan bisa kembali. Dan yang ketiga, manajemen ekspektasi ini harus sekarang kita kembalikan kepada para penonton kita, para pendukung kita ya. Mungkin kalaupun nanti harapan dari rakyat tidak tercapai di 2026 nggak apa-apa.
kita dukung terus, dan bagi mereka yang masih punya memori indah dengan pelatih lama juga nggak masalah, asal mari kita dukung dulu lah 2 pertandingan ini ya untuk memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert, walaupun nanti kita bisa saja mengatakan oke, Patrick, Anda seperti digambarkan dalam film-film kartun itu pada hari ini ya, Anda gagal dan seperti tergagap-gagap. Tapi berikan dulu dukungan untuk 2 pertandingan ini. Keindahan memori Anda dengan Sintayong juga tidak ada masalah, tetapi berikan dukungan di 2 pertandingan ini ketika kita menjadi tuan rumah. Kita tetap harus berdiri tegak. Tetap harus berdiri tegak, tetap semangat. Peluang tadi masih ada ya. Menang 2 kali mungkin melawan Cina dan Bahrain, kita masih bisa punya peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Erwin dan juga Bung Ege. Akhirnya setelah mendengarkan perbincangan kita, saya masih punya pantun nih. Apa? Makan pepes ikan lele, Cakep. jangan lemes, masih ada peluang le, gitu ya. Kita doakan ya, semoga timnas Indonesia tetap semangat menghadapi laga-laga selanjutnya. Ya, harus bangkit Terima lagi. kasih banyak narasumber. Kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan kembali. Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa? Ini sejumlah warga sudah mulai mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang biasa terjadi pada puncak arus mudik. Ya, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam dipadati ribuan pemudik. Tercatat 1.900 penumpang kapal asal Balikpapan, Kalimantan Timur dan Nunukan, Kalimantan Utara sudah tiba. Meski Lebaran Idul Fitri masih kurang lebih 10 hari lagi, namun para pemudik mengaku sudah terjadi keramaian di atas kapal. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terus terjadi meski posko mudik Lebaran belum dibuka. Ya, sementara itu pemirsa, arus mudik Lebaran ini juga mulai terlihat di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ribuan penumpang KM Enggapulu asal Pelabuhan Namlea yang mudik lebih awal ini sudah tiba di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Para pemudik ini sengaja melakukan mudik lebih awal agar terhindar dari membludaknya penumpang kapal mendekati hari Lebaran Idul Fitri nanti. Ratusan petugas sebelumnya telah dipersiapkan untuk mengantisipasi kendala dalam pelayanan arus mudik di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-7 sampai H-5 Idul Fitri yang diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang. Masih terkait mudik pemirsa, Pelabuhan Ciwandan telah menyiapkan 16 loket untuk melayani para pemudik pada angkutan Lebaran tahun ini. Sebanyak 16 loket yang terdiri dari 14 loket untuk pemotor dan 4 loket untuk truk golongan 5B dan 6B telah disediakan di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Untuk melayani para pemudik yang hendak menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Wika Beton di Bakauheni, Lampung. Hingga saat ini persiapan masih terus dilakukan oleh PT Pelindo Regional 2 Banten. Bahkan terpantau sebagian tenda untuk menampung antrian pemotor telah terpasang dan sisanya masih dalam pengerjaan. Nantinya dari total lahan yang disediakan seluas 1,7 hektar itu fasilitas penunjang seperti toilet umum, ruang laktasi, serta buffer area akan ditingkatkan agar pemudik mendapatkan pelayanan maksimal. Pelabuhan Ciwandan yang akan mulai beroperasi melayani angkutan mudik Lebaran pada 26 Maret nanti menyediakan 2 dermaga dengan kapal yang disediakan sebanyak 7 kapal. Ya, kabarnya juga penumpang di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai terlihat ya, ada lonjakan arus mudik sudah mulai terlihat di sana. Lalu bagaimana kondisinya pada pagi hari ini? Sudah ada rekan Felicia Amelinda. Felicia, apakah jumlah pada pagi hari ini terus meningkat jumlah penumpangnya?
Ya, Putri, Mala, dan juga pemirsa, benar sekali ini menjelang libur Lebaran tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Ini situasi dan juga kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen memang terlihat sudah ramai oleh para pemudik yang ingin pulang kampung ke kotanya masing-masing. Dan pemirsa, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini mencatat volume penumpang kereta api wilayah Daob 1 Jakarta terus mengalami peningkatan sejak hari ini, yang mana diprediksi menjadi puncak awal dari mudik Lebaran 2025 hingga nanti pada saat arus balik hingga tanggal 11 April 2025. Dan berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni Iksan Henry Wintoko, mengatakan bahwa PT KAI Daob 1 ini mencatat ada total perjalanan dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April mendatang. Ini ada sebanyak 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh yang ada di daerah operasional 1 Jakarta, yang mana untuk ini dibagi dua, yakni dari 868 total perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen dan juga 990 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir. Nah, pemirsa, saat ini saya juga mau tanya-tanya kepada salah satu pemudik yang ada di stasiun Pasar Senen. Sudah ada Bapak Said. Selamat pagi, Pak Said. Selamat pagi, Kak. Ya, Pak, ini mau mudik kemana dan sama siapa, Pak? Mau mudik ke Lamongan, Jawa Timur sama keluarga. Berarti ini untuk stasiun tujuannya ke mana? Stasiun ke Babat, Lamongan. Stasiun Babat. Perjalanannya ini untuk keretanya jam berapa, Pak? Berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 9, 10 menit. Nyampe sana kira-kira jam 7 Isya lah. Pak, ini alasan untuk mudik lebih awal ini kenapa, Pak? Yang pertama karena menghindari kepadatan penumpang, karena ini kan mulai libur awal. Jadi belum puncaknya harus mudik. Jadi anak sekolah juga udah libur, jadi untuk memulai lebih awal itu aja. Jadi ini karena anak udah libur dan menghindari adanya penumpukan penumpang, akhirnya untuk pulangnya kapan sih, Pak, ke Jakarta lagi nanti? Iya, insya Allah H+10 setelah Lebaran. Udah beli tiket ya, Pak? Kalau belum tiket belum, Kak. Baik, terima kasih banyak Pak Said atas waktunya. Selamat pulang kampung dan juga berlebaran bersama keluarga di kampung halaman ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, pemirsa, hingga saat ini memang menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta ada sebanyak 605.935 tiket yang telah terjual dengan okupansi mencapai 59%, dan angka ini nantinya akan terus meningkat menjelang Lebaran dan juga pada saat arus balik nanti hingga 11 April mendatang. Dan pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan kereta api tambahan yang nantinya untuk mengakomodasi para penumpang untuk arus mudik dan juga arus balik, yakni sebanyak 362 perjalanan kereta api dengan kapasitas tempat duduk mencapai 182.620 seat atau tempat duduk. Dan pemirsa, memang arus mudik atau pra-lebaran ini yang dimulai pada hari ini, tingkat okupansi penumpang cukup tinggi menurut Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni mencapai 82% secara keseluruhan dari Daob 1 Jakarta, yakni dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Dan untuk tempat-tempat atau kota-kota tujuan favorit dari para penumpang ini, pemirsa, beragam, dari mulai Yogyakarta, Semarang, kemudian juga tadi Surabaya, Purwokerto, dan juga stasiun-stasiun atau kota-kota lainnya. Dan pemirsa, ini nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda peningkatan dari penumpang yang terjadi atau keberangkatan yang ada dari stasiun Pasar Senen atau juga dari Daob 1 Jakarta. Demikian Putri dan juga Mala, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda mengabarkan langsung bagaimana suasana mudik lebih awal di stasiun Pasar Senen Jakarta ya. Sudah ramai rupanya, H-10 tapi sudah banyak yang mudik lebih awal dan tujuannya itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Feli. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan yang viral-viral. Sesaat lagi. Pemirsa, ada sebuah video seorang pria
yang meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Nah, videonya ini kemudian viral di media sosial. Dalam video, pria yang mengaku jagoan Cikiwul itu berdebat dengan satpam karena memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut terjadi di PT Elfrida Plastik Industri, Pangkalan 2 Bantar Gebang. Pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran petugas. Permintaan uang THR tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun dan polisi kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. Gue mau ketemu pimpinan lo sini siapa? Bos lo. Saya lah Pak, saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada hubungan sama kamu. Nggak ada urusan sama lo, urusan perusahaan. Tapi kan kita Pemirsa, 4 orang wanita dan 1 orang pria terekam kamera CCTV tengah mencuri pakaian di sebuah toko di Ujung Berung, Kota Bandung. Ya, terlihat Oke, informasi yang kita hadirkan ini adalah informasi di mana warga Desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah ini mendapatkan tunjangan hari raya dari pemerintah desa setempat. Nah, dalam video tersebut kita lihat ya, ini warga desa ini tadi kita lihat berkumpul di kantor desa pada Selasa kemarin. Pemerintah Desa Wunut membagikan THR sebesar Rp200.000 per jiwa untuk 2.289 warganya yang terdaftar dalam kartu keluarga, termasuk bayi yang baru lahir juga dapat THR. Wow, sehingga total dana yang dikeluarkan pemerintah desa ini sebesar Rp457.800.000. Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistia Setiawan, ini sumber dana THR berasal dari pendapatan pengelolaan BUMDes Sumber Kamulian, yaitu wisata Umbul Pelem Waterpark. Warga desa ini tampak haru bahagia ya setelah mendapatkan THR, dan program pembagian THR ini sudah berlangsung sejak 2023. Ini contoh desa yang kreatif ya. Ya. Mau juga ya kita dapat THR juga. Mungkin kita bisa mampir Pak, dapat nggak kita nih? Harus jadi warga desa dulu. Harus jadi warga ya. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi 4 orang wanita dan 1 orang pria terekam kamera CCTV tengah mencuri pakaian di sebuah toko di Ujung Berung, Kota Bandung. Selamat, Anda viral. Terlihat dari rekaman CCTV mereka datang berganti dan membagi tugas. 3 diantaranya mengalihkan perhatian penjaga toko dan 2 lainnya berusaha mengambil sederet pakaian yang menggantung di rak baju. Tak tanggung-tanggung, pakaian yang diambil pun bukan hanya 1 potong, melainkan sekitar 30 potong. Setelah situasi dirasa aman, pelaku langsung membuntalkan pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam selangkangan. Muat ya. Mendapati kejadian tersebut di kamera CCTV, pemilik toko pun segera memergoki pelaku. 2 dari pelaku berhasil kabur, sementara 3 pelaku lainnya justru bersandiwara seolah ikut mengejar pelaku agar bisa melarikan diri dari toko tersebut. Kita ke informasi viral berikutnya, pemirsa. Video perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD Banyuasin di tengah efisiensi anggaran membuat warga geram. Ratusan massa geruduk kantor DPRD Banyuasin. Ya, dalam video terlihat ya ada 14 anggota Dewan Banyuasin, Sumatera Selatan yang sedang melakukan dinas ke Yogyakarta, melontarkan candaan dan testimoni untuk Ketua DPRD Banyuasin Abdul Rais. Di antaranya ada yang mengucapkan terima kasih karena tidak ada pemotongan uang dinas. Geram dengan tingkah para anggota Dewan ini, ratusan massa kemudian menggeruduk kantor DPRD Banyuasin dan menuntut Ketua DPRD untuk mundur karena dianggap tidak mengikuti instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Setelah beroperasi di depan kantor DPRD Banyuasin, massa membubarkan diri dengan tertib. Ya pemirsa, informasi viral tersebut sekaligus menutup jumpa kita. Tapi kami ingatkan kembali untuk update selalu informasi Anda di TV One, terutama di kabar utama pagi yang akan tayang di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di TV One, 9.30 masih ada informasi-informasi penting dan menarik untuk Anda simak di kabar utama pagi. Akhir kata saya Niko Mala. Dan saya Putri Windasari pamit. Pamit undur diri, sampai jumpa. Berdesakan hingga saling dorong mewarnai bazar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Sejumlah anak-anak pun menangis saat ikut dalam kerumunan antrean sembako murah Ramadan. Ibu-ibu terhimpit bahkan hingga pingsan. Warga antusias karena khawatir tidak kebagian 1.000 paket sembako murah yang disediakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang berebut membeli sembako murah dalam operasi pasar bersubsidi yang digelar kantor pos. Cekcok mulut dan nyaris baku hantam tidak terhindarkan antara warga yang tidak mendapatkan kupon dengan warga yang mendapat kupon sembako murah di halaman Kecamatan Cikarang Barat. Banyak warga kecewa lantaran pihak kecamatan tidak melakukan pendataan warga sehingga ada warga mendapat kupon lebih dari satu. Satu paket sembako murah berisi 2 liter minyak goreng, 1 kilogram tepung, gula putih, dan 5 kilogram beras seharga Rp72.000 per paket. Sekarang nggak dapat, Bu? Nggak dapat, udah dari jam 8, Pak. Ngantri. Ada dapat keluarganya, Pak. Keluarganya ada anak kecil, coba. Kecewa ya, Bu? Kecewa lah, nggak usah diumumin kayak gini. Ini bukannya gratis, Pak, bayar. Di Blora, Jawa Tengah, warga rela antre untuk membeli paket sembako murah di pendopo kantor Kecamatan Ngawen. Meski banyak pilihan sembako yang ditawarkan, rata-rata warga hanya memilih membeli minyak dan telur. Dari Blora, Jawa Tengah, Cirebon, dan Bekasi, Jawa Barat, Agung Wibowo, Ervan Septiawan, Suryo Daryono, TV One mengabarkan.